Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab syarah kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Terakhir kita di dalam pembahasan kurang lebih mengenai tentang jasa para imam-imam Islam terhadap dakwah salafiyah itu sangatlah besar. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwasanya dakwah kita itu tidak sendiri. Dakwah kita yang sekarang kita seru kepadanya itu ada pendahulunya. Itu ada yang mendahului kita. Ada imamnya. Tidak seperti dakwah-dakwah yang muncul belakangan ini yang mereka tidak ada pendahulunya, tidak ada salafnya, tidak ada imamnya. Tidaklah dakwah kita melainkan hanya warisan dari para ulama. Dan ulama tidaklah berdakwah melainkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya berkata sebagian ulama, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Berhati-hatilah kalian berbicara dalam suatu permasalahan yang di dalamnya tidak ada imam, yang di dalamnya tidak ada pendahulu. Hal ini menunjukkan bahwasanya dakwah kita bukan dakwah asal bunyi. Akan tetapi di sana terdapat dasar yang kuat, terdapat rujukan yang jelas, sanad yang tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Di antara para ulama, para imam-imam yang mereka memiliki peran yang sangat penting di dalam dakwah ini adalah Al-Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, Al-Asbahani, Al-Ajurri dan yang lainnya, Al-Imam Syafi'i. Sebagian orang mengklaim dia adalah mazhab Syafi'i, mengikuti Al-Imam Syafi'i, tapi apa? Jauh sekali dengan yang dibawa oleh Al-Imam Syafi'i. Sebagian lagi mengklaim saya mengikuti mazhab Syafi'i tapi tidak mengikuti akidahnya Al-Imam Syafi'i. Dengan alasan apa? Syafi'i tidak meninggalkan akidah. Syafi'i tidak menulis akidah. Seakan-akan Imam Syafi'i tidak punya akidah. Jadi sebagian mereka akidahnya apa? Al-Asy'ari, Maturidi. Makanya kalau di sana, daerah kita di Depok, terkadang ada masjid ditulis apa? Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Masya Allah. Subhanallah. Itu sampai segitunya. Sehingga mereka mengambil akidahnya dari Al-Imam Asy'ari yang sangat jauh daripada Al-Imam Syafi'i. Terus Syafi'i pakai akidah siapa? Sebelum munculnya Imam Asy'ari. Sebelum munculnya Imam Maturidi, Syafi'i akidahnya bagaimana? Mereka berusaha untuk nutup mata, berusaha untuk pura-pura tidak tahu terhadap akidah Al-Imam Syafi'i. Padahal Al-Imam Syafi'i itu memiliki murid-murid yang muridnya menulis akidah yang digambarkan oleh mereka tentang akidahnya Al-Imam Syafi'i. Seperti apa? Al-Imam Al-Muzani, ada Usul Sunnah Imam Muzani. Dan juga ada kitab dari masyayikh kita, dari syekh di Yaman, salah satu syekh besar, beliau Syekh Nu'man
bin Abdul Karim Al-Watr hafizahullah taala. Beliau memiliki markis di daerah Yakhtul Makho. Ya, daerah Makho di Yaman Utara, Yaman Selatan lah ya. Yaman Selatan, tempat panas. Naam. Beliau adalah salah satu ulama Yaman yang bermadzhab Syafi'i. Kuat di dalam madzhab tersebut, beliau menulis kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i. Di situ akidah Syafi'i naam dikumpulkan beserta sanad-sanadnya yang jelas, beserta takhrij daripada setiap athar yang dibawakan oleh beliau. Ya, ini dalam rangka membantah mereka yang mengklaim saya madzhab Syafi'i tapi akidahnya bukan Syafi'i karena Syafi'i enggak punya akidah. La, khata. Syafi'i mewarisi akidah. Kemudian diteruskan lagi ya kepada zaman berikutnya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir, Az-Zahabi dan semisal mereka. Dilanjutkan lagi oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dan para imam-imam dakwah di abad-abad ya 11 sampai sekarang. Itu. Jadi jelas sumber kita. Kita kemarin juga terakhir membahas tentang dikatakan di sini waqad ataltu fi bayani hadzal amr. Ya, kita langsung ke kitab. Waqad ataltu fi bayani hadzal amri, dan saya telah panjang lebar di dalam menjelaskan perkara ini. Wa tawdihihi, di dalam ya memaparkannya. Li annana nasma'u wa naqra'u man yat'anu fi salafiyyah. Karena kita sering mendengar, sering membaca di sana banyak sekali orang yang mencela as-salafiyah. Wa tasammi biha, mencela orang-orang yang memberi nama dirinya dengan salafi. Banyak sekali. Au yadda'i annaha hizbiyah, atau mengklaim bahwasanya salafiyah adalah hizbiyah. Wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'at al-hizbiyatil mu'asirah. Dan bahwasanya sebagian mereka mengklaim juga tidak ada bedanya dakwah kita dengan dakwah-dakwah jamaah hizbiyah kontemporer. Seperti HTI, Hasmi dan yang semisalnya. Tidak ada bedanya dakwah kita dengan dakwah mereka. La. Ya, fihi farq, bal farqun kabir. Di dalamnya terdapat perbedaan, bahkan perbedaan yang sangat besar. Dakwah kita bukan hizbiyah. Ya, apa arti hizbi? Tahazzub, apa artinya? Kelompok, golongan, ta'assub, ya, fanatik buta, bukan. Jauh sekali. Waqad yaqulu al-ba'du bi anna muassisi atau bi anna muassis salafiyah huwa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagian orang lagi berkata bahwasanya pencetus dakwah salafiyah adalah al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Banyak ini kita dapatkan di kitab-kitab orang-orang sufiyah, orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang sangat benci terhadap dakwah sunnah ini, terhadap dakwah yang hak ini. Mereka menuduh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika kita membawakan kitab, membawakan qaul Muhammad bin Abdul Wahhab, dikatakan Wahabi. Ketika kita bawakan qaulnya Syekhul Islam, dikatakan Wahabi. Padahal Syekhul Islam hidupnya lebih dahulu dibandingkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tiba-tiba juga Wahabi semua. Gitu. Banyak sebagian orang yang mencela kita. Apapun permasalahannya yang disalahkan Wahabi. Serius. Kalau kita perhatikan. Wal haqiqah, tapi secara hakikat annal imama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah innama hiya da'iyatun min du'ati salafiyah. Bahwasanya hakikat yang benar, hakikat yang nyata, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya seorang dai dari kalangan dai salafiyah. Hanya menyeru dakwah salafiyah, estafet dakwah yang beliau bawakan. Beliau tidak membawa mazhab baru, tidak membawa akidah baru. Bisa dicek di kitab beliau Ad-Durrul Saniyah. Ya.
yang panjang segini. Itu kumpulan tulisan beliau. Wa mujaddidun min mujaddidiha. Beliau adalah mujaddid daripada mujaddid dakwah salafiyah. Apa mujaddid? Ismanul mujaddid, pembaharu. Pembaharu apa? Oh, itu kan betul pembaharu. Ya, berarti apa? Mengeluarkan yang baru-baru. Oh, gitu kan? Akhi, makanya belajar sedikit baru ngomong gitu kan. Enggak belajar masih blow on, ngomongnya lancar. Jadi gitu. Ya. Makanya kalau belum pinter jangan asal ngomong. Jadinya malu sendiri. Ya. Kalau kata orang Sunda mah kalau masih bego jangan ngomong gitu. Itu malu sendiri. Membego-begokan diri sendiri dengan ucapannya. Mujaddid maksudnya apa? Dia memperbaharui, memunculkan sesuatu yang hampir hilang. Itu maksudnya mujaddid. Paham dulu? Paham dulu? Antum koreksinya lagi lola ya? Oh. Ahya ma'alimiha ba'da durusiha. Beliau menghidupkan panji-panji, rambu-rambu dakwah salafiyah. Ba'da durusiha, setelah sebelumnya hilang. Syekh Muhammad yang mencetuskan ini, yang membangkitkan, yang menghidupkan dakwah yang hak ini, beliau hidupkan. Antum lihat pada saat itu sebelum terbentuk negeri Saudi, ya, sebelum terbentuk negeri Saudi, pada saat itu di Saudi Arabia itu tempat penuh dengan khurafat, tempat penuh dengan penyembah kubur, penuh dengan kesyirikan, baik kuburannya Umar bin Abdul Aziz, kuburannya siapa aja, Ibnu Umar, semua kuburan-kuburan ditinggikan pada saat itu di negeri Arab sana, Jazirah Arab. Sampailah datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan itu dari nol, menentang segala yang ada pada saat itu di sana. Beliau pertama kerjasama dengan suatu menteri, suatu pemimpin di negeri Dar'iyah, tempat beliau. Akan tetapi lama-kelamaan takut, pemerintahnya diusir. Pindah lagi ke tempat lain, takut. Karena apa? Banyak orang yang resah dengan dakwahnya. Ya, sebagian orang resah dengan dakwanya, melaporkan kepada pemimpin yang lebih tinggi, mengirimkan surat pemimpin ini ke pemimpin A, kalau umpamanya Syekh ini Muhammad bin Allah tidak diusir, nanti kamu akan saya putus bantuannya. Akhirnya pindah. Sampailah bertemu dengan siapa? Ya, raja pada saat itu siapa? Abdul Aziz ya, Al Saud. Pada saat itu ya bertemu beliau. Disitulah berkontribusi. Disitulah membangun dakwah pelan-pelan terus didukung, dan pada saat itulah dihancurkan kuburan-kuburan, semua dihancurkan. Jadilah negeri apa? As-Saudiyah, negeri yang penuh dengan tauhid. Itu beliau pada saat itu mujaddid. Ya, bahkan beliau di dalam riwayat diceritakan menulis kitab tauhid itu di dalam perjalanan beliau ketika melihat banyak sekali kesyirikan yang beliau temui. Wa adaha naqiyatan safiyah fi hadhil jazirati ba'dama takaddara safwaha. Kemudian beliau mengembalikan dakwah ini naqiyatan safiyatan, betul-betul kembali dengan bersih, murni dakwahnya fi hadhil jazirah, di negeri Arab ini. Ba'dama takaddara safwaha, setelah sebelumnya apa? Kotor, setelah sebelumnya keruh dakwah salafiyah di sana. Makanya beliau dituduh yang macam-macam, penghancur ini, pemberantas, ya, dan semisalnya. Wa taghat 'alaihal bid'ah wal khurafat, setelah sebelumnya apa?
banyak sekali kebid'ahan dan khurafat di negeri-negeri Jazirah Arab. Ya, kalau apa namanya? Di zaman beliau. Kalau mau yang lebih lengkap, silakan baca biografi beliau. Bahkan inna hadhihi ad-daulata al-mubarakah al-mamlakatal arabiyyata Saudiyyah harasaha Allah daulatun salafiyatun. Bahkan ya, daulah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, negeri yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, yaitu Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyyah, semoga Allah menjaganya, adalah daulah salafiyah. Masya Allah. Di sana lihat, salafiyah tidak dilarang, dakwah salafiyah tidak dilarang. Undang-undangnya betul-betul berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kalau kita lihat ketika ke tempat pemerintahan di sana, yaitu dilihat kitab-kitab yang dipajang, kitab-kitab ulama. Ya, Majmu' Fatawa, ini semua dipajang. Berbeda dengan negeri-negeri yang lainnya seperti di sini. Wa da'watuha da'watun salafiyah. Dakwahnya negeri itu Saudi dakwah salafiyah. Masya Allah, berkah di sana makanya. Di antara keberkahannya orang kaya-kaya di sana, ya. Orangnya apa? Kaya-kaya. Padahal kerjanya nyantai. Kerjanya santai, tapi kaya. Allah berkahi. Banyak ngajinya jadinya. Kalau kita kan di sini apa? Udah pergi pagi, pulang pagi, kagak kaya-kaya, ya. Malah makin miskin, melarat, ya. Kena utang, judol. Di sini nih sebagian kita, sebagian besar masyarakat. Karena jauh dengan dakwah. Jadi keberkahan dakwah apa? Di antara keberkahan dengan dakwah. Kama nassa ala dzalika muassisuha al-Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Su'ud rahimahullah. Sebagaimana hal tersebut yang ditegaskan oleh pencetus dari negeri Saudiyah, yaitu Raja Abdul Aziz. Yang tadi kita katakan, Abdurrahman Al-Su'ud. Ya, kenapa dikatakan negeri Saudi? Dikatakan apa? Beliau Al-Su'ud. Jadi dikatakan As-Su'udiyah. Setelah sebelumnya terpuruk negeri tersebut. Dan beliau tidak takut sama sekali terhadap ya penentangan-penentangan yang ada pada saat itu. Rahimahumullah al-jami'. Haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi hajj 'am 1365 wa 60 di mana beliau pernah berkata di dalam ya khutbahnya beliau, di dalam muhadharah beliau yang beliau sampaikan ketika tahun haji, ya, ketika bulan haji di tahun 1375 Hijriah. Apa kata beliau? Innani rajulun salafiyun. Masya Allah, raja kayak gitu, ajib. Bagaikan Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi apa? Umar bin Abdul Aziz adalah raja yang sekaligus ulama. Sesungguhnya kita adalah salafi. Wa aqidati hiya salafiyah, dan akidah saya adalah salafiyah. Masya Allah. Allati amshi bi muqtadaha alal kitabi wa sunnah, yang saya tegak berdiri berjalan di atas konsekuensinya, di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu ikhwan hafizakumullah. Sebab beliau juga apa? Dakwah tersebar di Indonesia. Seluruh penjuru dunia menikmati dakwah itu. Bagaimana antum melihat dakwanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab? Kitab-kitabnya tersebar di seluruh dunia. Wa qala fil khitab nafsi, beliau juga pernah berkata, yaqulun fadl, ya. Ya, beliau berkata apa? Yaquluna, sesungguhnya mereka orang-orang telah berkata, innana wahabiyah, sesungguhnya kita adalah wahabiyah.
Ya. Maksudnya apa? Al-Wahabiyah di dalam di hasyiah itu al-mukhalifuna al-sunnah wal jamaah. Orang-orang yang menyelisih al-sunnah wal jamaah. Fi kulli zaman yanbarizuna ahlus-sunnah wal jamaah bil alqab sayyi'ah litanfirin nas minhum. Ya. Sebenarnya di setiap zaman ikhwan hafizakumullah al-sunnah wal jamaah itu muncul nama-nama baru, lakop-lakop baru yang jelek. Ya, tujuannya apa? Litanfirin nas minhum, supaya manusia kabur dari salafiyah, dari al-sunnah wal jamaah. Apa kata mereka? Innana wahabiyah, sesungguhnya kita adalah wahabi. Wal haqiqah, tapi hakikatnya apa? Annana salafiyun, kita adalah salafi. Muhafidhuna ala dinina, kita adalah orang-orang yang berusaha menjaga agama kita. Wa nattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulih, kita mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaisa bainana wa bainal muslimin illa kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada antara kita, antara kami dan antara kaum muslimin melainkan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih mukadimah ya, kawan ya. Silakan mukadimahnya. Sebentar ya. Oh iya, silakan mukadimahnya. Masih 2, 3, 4, 5, 6, 8 lembar lagi. Ya, sabar. Ngaji itu harus sabar. Ngaji kita harus sabar. Baik. Summa qala al-mu'allif rahimahullah fal mamlakatu qamat 'ala al-islamil haqqil mabni 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Saudi Arabia itu betul-betul qamat al-Islam, berdiri di atas Islam yang benar, yang dibangun, ya, yang berlandaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wafqa fahmi salafil ummah, sesuai pemahaman para salaful ummah. Ya, betul-betul mereka apa? Di negeri Saudi merealisasikan Islam yang benar, yang ba'idun anil ifrat wa tafrid, yang sangat jauh dari ifrat, gulu dan tafrid bermudah-mudahan. Betul-betul merealisasikannya. Walihada tasamat siyasatuha bil hikmah wal adl. Oleh karenanya apa? Politiknya, ya, siasahnya negeri Saudi itu diberi nama dengan, ya, ada istilahnya, ya, penamaan al-hikmah wal adl, at-tasamuh. Kemudian apa? At-tasamuh, apa tasamuh? Tasamuh itu toleransi. Ya, ma'al madzahibil fiqhiyah al-mu'tabarah, dengan mazhab-mazhab fikih yang sudah diakui para ulama. Jadi di antara ciri khas negeri Saudi apa? Politiknya itu penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan, penuh dengan toleransi, berlapang dada dengan mazhab-mazhab yang ada. Enggak kayak di sini. Pokoknya kalau yang enggak kunut sesat gitu ya. Wahabi enggak kunut. Kemudian yang jenggot Wahabi, jenggotan kayak bandot. Masa jenggotan kayak bandot? Bandot yang kayak kita, ya. Bukan kita kayak, tahu bandot kan tuh? Hah? Nggak tahu bandot? Kambing. Kambing bandot yang ada jenggot, atau kan? Sebagian orang gitu. Antum jenggotan udah kayak bandot, antum loh. Bandot yang kayak kita, bukan kita kayak bandot. Paham? Sangat minim Indonesia nih. Ya, 62. Plus 62 tuh kayak gitu. Apa aja salah. Apa aja salah. Setiap orang yang gak sesuai dikomentarin. Tayyib. Lihat hasil nomor 4. Kamadzahibil a'immatil arbah, ya, mazhab fikih yang diakui seperti mazhab imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Di antara mazhabnya Malik, dia sholat apa?
Sholat nggak sedekap. Mungkin kalau kita sholat di jamaah umum nggak sedekap, langsung ditarik kayaknya, langsung jadi pusat perhatian. Itu orang kok sholat kagak bersedekap gitu, sesat gitu dia dan menyesatkan. Ini orangnya mainnya kurang jauh, ya. Udah pernah kemana-mana kayaknya, di kebun doang jadi kayak gitu. Kalau ngelihat orang beda Pak, disesatkan. Padahal kalau kita ke Abu Dhabi dan semisalnya, mereka gitu, salatnya enggak bersedekap. Allah. Wa kama ta'lamuna fa innal khilaf alladhi hadatha baina a'immatil madzahib wal atba' khilafun kabirun. Sebagaimana kalian ketahui bahwasanya perselisihan yang terjadi di antara para imam-imam yang empat, para imam mazhab yang lainnya apa? Dan yang para pengikutnya, khilafun kabirun, perselisihan yang sangat besar. Banyak perselisihan yang besar di situ. Yang mereka berbeda dalam hukum halal dan haram bahkan. Bukan hanya hukum-hukum ya ikhtiari yang mubah sama-sama, artinya apa? Yang sama-sama udahlah. Di situ mukhayyar, bebas pilih yang mana. Al-amr wasi', perkaranya luas. Walakinnahu laysa fil aqidah fil asal. Akan tetapi asalnya perselisihan mereka bukan perkara akidah. Wa inna ma fi furu'in fiqhiyah. Ya, hanya saja perselisihan mereka itu dalam ranah fikih furu' aja, ya fikih furu'. Ala hasbi usuli kulli madhhabin wa tariqati istidlalihi wa wajhati nadharihi allati yaraha. Ya, sesuai apa? Usul setiap madhab dan cara pendalilan setiap madhab. Dan cara bagaimana mereka meninjau setiap permasalahan yang menurut mereka betul. Kayak gitu. Bahkan sebagian ulama berbeda di dalam perkara akidah. Tapi furu'nya, furu' akidahnya. Contohnya apa? Nah, ayo contohnya apa? Furu' akidah. Satu aja. Bingung. Banyak furu' akidah banyak. Ya lumayan lah. Seperti contohnya al-furu' fil akidah. Allah itu, Nabi itu ketika Mi'raj ngelihat Allah atau enggak? Nah, gitu. Asalnya apa? Asal dari akidahnya Nabi itu Mi'raj ke atas. Semua para ulama sepakat Nabi Mi'raj ke atas. Tapi setelah itu berselisih. Apakah Allah dilihat sama Nabi dengan mata kepalanya atau tidak? Ada yang berkata tidak. Allahu nurun. Allah adalah cahaya. Artinya nggak bisa kelihatan pada saat itu. Ada yang bisa lah. Paham? Itu. Contoh lagi apa? Perkara usulnya misalkan Allah itu turun ke langit dunia. Furu'nya di situ apa? Apakah dengan zatnya? Apakah Allah turun nggak pakai zatnya atau bagaimana? Paham ya? Gitu. Mereka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat dari perkara-perkara demikian. Tapi di bawah santai, enjoy. Ya, enggak kaku, enggak mutasyaddid. Biasanya orang-orang yang kayak gini adalah pelajar, orang-orang thalibul ilmi, yang mereka apa? Mabanin ala tasamuh, ya, membangun diri mereka di atas toleransi, lapang dada dalam perkara yang mudah kayak gini. Paham? Tapi kalau ikhwan-ikhwan yang baru ngaji, ya salam, keras-keras, betul nggak? Terkadang ini nyata, ini di anak mungkin di sini dakwah belum tersebar dengan marak gitu kan. Di sana sangat marak di dakwah itu. Sehingga banyak ikhwan-ikhwan yang baru ngaji. Ketika baru ngaji apa? Antum tahu ketika ngeliat orang yang dilihat apanya? Bawahnya dulu. Wah, cingkrang atau enggak nih? Gitu. Ketika kajian nih, masuk orang ke bawah dulu, ke atas. Habis cingkrang, oh cingkrang. Jenggot enggak? Jenggot. Gitu di sana tuh. Kalau jenggotnya kepotong, ini bukan sunnah, bukan salafi.
Kalian lihat jenggot, oh, kalau cingkrang, oh, enggak cingkrang, isbal, bukan salafi. Dari mana kayak gitu? Keras mereka. Dan kita ini pelajaran ikhwan. Kita tolib enggak boleh kayak gitu. Ketika apa? Kita lagi sholat, ya, kita pengen geser dikit. Karena saking rapatnya susah digeser. Kita gini-gini enggak ini. Woi. Kagak mau geser. Keras banget udah kayak bangunan masjid. Padahal mah kalau kita gini dikit udah kita geser gitu. Banyak orang kayak gitu di sana. Ya salam. Banyak sekali kawan ya. Miris jadinya. Mereka biasanya orang-orang baru kalau dakwah ini. Antum enggak boleh kayak gitu. Wa bina'an ala hadza, dan dibangun di atas ini, fa inna tullaba kulliyati syariah fil mamlakah, sesungguhnya para talib kampus syariah, kuliah syariah di Saudi, yadrusuna fiqhal a'immatil arba'ah. Mereka seluruhnya mempelajari fikih imam yang 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Wala siyama fil Jami'ah Islamiyah bil Madinah. Ya, terlebih lagi di UIM. Ya, mereka biasanya ya kalau UIM kayaknya pakai ini kayaknya. Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushdi. Di situ kitab fikih muqarran. Fikih muqarran. Fikih perbandingan mazhab. Nah, dan antum ketika belajar fikih perbandingan mazhab, ahsannya antum telah mempelajari fikih satu mazhab. Biar antum enggak keder, dikarenakan Ibnu Rushdi di situ apa? Menyebutkan pendapat ulama, dalilnya, sebabnya, sebab khilafnya. Semua disebutkan pendapat ulama habis segala macam. Habis itu apa? Ditinggalkan. Yang sahih yang mana enggak tahu. Paham? Yang rajah yang mana enggak tahu. Ya walaupun rajah itu memang perkara yang apa? Perkara yang relatif rajah itu. Terkadang ulama A memandang, wah saya lebih rajah. Yang B memandang lebih rajah lagi. Tapi yang penting semua punya dalil. Dalilnya betul. Untuk belajar fikih, misalkan fikih mazhab Syafi'i terus sampai kitab-kitab besar, atau Hanbali terus ya tarjih tipis-tipis nggak apa-apa, tarjih itu kan. Naam. Li'anna al-khilafa baina hadhihi al-madhahib laisa fil aqidah, karena khilaf, perselisihan yang terjadi di antara mazhab-mazhab yang ada itu bukan dalam perkara akidah. Wa inna ma fil furu'il fiqhiyah, tapi cuma dalam perkara furu fikih aja. Adapun akidah sebagaimana kita katakan tadi, cuma perkara akidah yang furu'iyah. Nanti kita akan pelajari kitab akidah, insyaallah dapat gambarannya. Yaqulul Malik bin Abdul Aziz rahimahullah, berkata raja ya Abdul Aziz Al-Su'ud, walladzi namshi alaihi wa tariqu salafus salih. Afwan, huwa tariqu salafis salih. Ya, jalan yang kami tempuh, yang kami berjalan di atasnya itu adalah jalan yang sesuai dengan para salafus salih. Siapa salafus salih kita akan sebutkan. Kemarin sudah kita sebutkan sedikit, ya bahwasanya mereka adalah di antara pendapat sebagian ulama, salaf itu adalah qurun mufaddalah. Ya, generasi emas yang 3. Sahabat, tabi'un dan tabi'in. Nah, tapi kita akan rinci nanti insyaallah. Wala nukaffiru ahadan illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Kita tidak akan mengkafirkan satu orang pun kecuali orang yang Allah kafirkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benar. Walaysa min madhhabin siwa madhhabi salafis salih. Wala nu'minu ba'dal madzahib ala ba'dihha. Naam. Dan juga apa? Walaysa min madhhabin, tidaklah kita memiliki madhab, melainkan madhab kita adalah madhab salafus salih. Yang kita miliki cuma madhab salafus salih. Naam. Wa nu'ayyidu ba'dal madzahib ala ba'dihha. Kita tidak saling
tidak menolong sebagian mazhab di atas sebagian yang lain. Artinya apa? Tidak saling membenturkan mazhab-mazhab yang ada. Naam. Fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Hanbal a'immatuna. Mereka adalah para imam-imam kita. Kalamu hadzal imam. Ini kalam Imam intaha kalamu hadzal imam. Wa huwa kalamun nafisun yumathilul ma'na sahih lil salafiyah alladhi huwa al ma'na sahih lil Islam. Ini adalah ucapan yang sangat indah, yang sangat berlian, yang betul-betul merealisasikan, ya, menggambarkan kepada kita makna yang sahih, naam, tentang dakwah salafiyah ini. Yang mana dakwah salafiyah adalah dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Nah, ini tadi siapa? Abdul Aziz? Malik Abdul Aziz siapa? Abdurrahman Al-Su'ud yang membangun negeri Saudi bersama Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik. Ada pertanyaan? Dikit lagi adzan ya? Jam berapa adzannya? Hah? Oh, 1 menit ya? Tapi insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ingat kita masih mukadimah ya. Memang mukadimahnya agak panjang gitu kan, tapi enggak apa-apa. Nanti kita baru ke inti kitab supaya kita paham ya, supaya kita paham daripada dakwah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.